Nabila, 38 tahun, merasakan kekosongan itu seperti hawa dingin yang merayap di bawah pintu. Ia adalah seorang istri dan seorang ibu. Ia telah mendedikasikan 14 tahun terakhir hidupnya untuk membangun sebuah rumah, bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah tempat berlindung. Suaminya, Dimas, 40 tahun, adalah pusat dari dunia itu. Dulu. Kini, Dimas adalah seorang manajer di sebuah perusahaan properti besar. Seorang pria yang karismatik di luar dan semakin asing di dalam. Mereka memiliki 2 anak. Raka, yang sulung, berusia 14 tahun. Dia adalah seorang pengamat yang pendiam, mewarisi kepekaan ibunya dan sikap diam ayahnya. Dia melihat keretakan itu lebih jelas daripada siapapun. Lalu ada Fitri, 7 tahun, seorang malaikat kecil yang masih melihat ayahnya sebagai pahlawan tanpa celah. Bagi Fitri, dunia masih sempurna. Kondisi rumah tangga mereka, di permukaan, tampak ideal. Sebuah rumah di pinggir kota yang asri, 2 mobil, dan liburan tahunan. Tetapi di balik dinding-dinding yang dicat rapi itu, ada keheningan yang memekakan. Dimas telah berubah. Pria yang dulu sering memeluk Nabila dari belakang saat ia memasak, kini lebih sering memeluk ponselnya. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, Dimas duduk di sofa ruang keluarga, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Cahaya dari layar ponselnya menerangi wajahnya, dan sesekali, sebuah senyuman tipis tersungging di bibirnya. Senyuman yang sudah lama tidak Nabila terima. Nabila sedang melipat pakaian di seberang ruangan. "Mas," panggilnya lembut, mencoba memecah kesunyian. "HM?" jawab Dimas. Matanya tidak beralih dari layar. "Besok akhir pekan. Anak-anak ingin sekali pergi ke taman bermain." Dimas menghela napas. Sebuah helaan napas yang terasa berat. Seolah permintaan itu adalah beban yang tak tertanggungkan. "Akhir pekan ini aku sibuk sekali. Nabila, ada rapat dewan direksi. Penting. Mungkin minggu depan," katanya. Nabila merasakan sengatan yang sudah dikenalnya. Penolakan. Rapat dewan direksi di hari Sabtu? Pikir Nabila dalam hati. Lagi, ia tidak bodoh. Ia melihat bagaimana Dimas dengan cepat membalik ponselnya ketika ia mendekat. Ia mencium aroma parfum wanita yang samar, bukan parfumnya, di kemeja Dimas minggu lalu, yang Dimas anggap sebagai aroma dari klien. Di kamarnya, Raka mendengar percakapan itu. Dia sedang mencoba mengerjakan pekerjaan rumah matematikanya, tetapi fokusnya pecah. Dia benci suara ayahnya saat ini. Suara yang datar, dingin, dan penuh kebohongan. Raka tahu ayahnya tidak ada rapat di akhir pekan. Ayahnya bahkan tidak bekerja di dewan direksi. Ayahnya seorang manajer pemasaran. Kebohongan itu begitu kentara, begitu ceroboh. Seolah ayahnya bahkan tidak peduli lagi untuk membuatnya terdengar meyakinkan. Raka memencet pulpennya berulang kali. Suaranya berdecak-decak seirama dengan amarah yang tumbuh di dadanya. Sementara itu, Dimas sedang berkirim pesan. "Aku tidak sabar menunggu besok. Sayang." Balasan datang hampir seketika. "Aku juga. Aku sudah memesan meja di tempat baru yang kuceritakan itu." Hati Dimas menghangat. Olivia. Dia baru berusia 26 tahun, seorang sosialita yang sedang naik daun, penuh gairah, dan memujanya. Bersamanya, Dimas merasa muda lagi, kuat, dan dihargai. Tidak seperti di rumah, di mana dia merasa hanya menjadi mesin ATM yang dikelilingi oleh tuntutan dan kekecewaan yang diam. "Dia tidak mengerti tekanan pekerjaanku," pikir Dimas, membenarkan tindakannya. "Nabila hanya tahu cara meminta. Olivia, dia memberiku semangat. Dia tidak merasa bersalah. Dia merasa telah menemukan apa yang hilang." Kembali ke Nabila. Ia menatap tumpukan pakaian yang sudah rapi. Rasa putus asa mencengkeramnya. Dia tidak ingin kehilangan keluarganya. Dia tidak ingin rumah tangganya hancur. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin dia kurang menarik. Mungkin dia terlalu fokus pada anak-anak. Mungkin dia harus berusaha lebih keras. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Minggu lalu, Dimas pernah menyebut nama sebuah restoran baru di pusat kota. "Restoran itu mahal sekali," kata Dimas waktu itu. "Terlalu mahal untuk keluarga. Mungkin untuk menjamu klien penting." Restoran itu. Nabila merasakan secercah harapan yang nekat. Bagaimana jika ini adalah solusinya? Bagaimana jika dia bisa mengejutkan Dimas? Bukan dengan konfrontasi, tetapi dengan cinta. Dia akan memesan meja di restoran mahal itu. Dia akan berdandan.
Dia akan membawa anak-anak. Dia akan menunjukkan kepada Dimas bahwa keluarga mereka masih layak diperjuangkan, bahwa mereka juga bisa menjadi penting. Dia mengambil ponselnya dan mencari nama restoran itu. La Magnifique. Ulasannya luar biasa. Harganya membuatnya menelan ludah. Ini akan menguras tabungan rahasia yang disimpannya selama setahun terakhir. Tapi apa artinya uang jika keluarganya hancur? Ini akan berhasil, batinnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia akan melihatku, melihat anak-anak, dan dia akan ingat apa yang dia miliki. Dia akan ingat kami. Dia memesan meja untuk jam 7 malam. Hari Sabtu. Dia sengaja tidak memberitahu Dimas. Ini akan menjadi kejutan termanis, atau mungkin, akhir dari segalanya. Sabtu malam tiba. Nabila menghabiskan waktu berjam-jam untuk bersiap. Dia mengenakan gaun terbaiknya. Gaun yang sudah lama tidak ia pakai. Dia merias wajahnya dengan hati-hati, mencoba menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia memanggil Raka dan Fitri. Anak-anak, kita akan pergi makan malam istimewa. Pakai baju bagus kalian. Fitri bersorak gembira. Apakah ayah ikut? Ibu. Hati Nabila sedikit mencelos. Ini kejutan untuk ayah. Sayang, kita akan menemuinya di sana. Bohongnya. Dia bahkan tidak yakin apakah Dimas akan berada di sana, atau apakah dia akan pergi ke kantor seperti yang dikatakannya. Tapi Nabila bertaruh pada satu hal. Instingnya mengatakan Dimas tidak sedang rapat. Raka hanya diam, mengenakan kemejanya dengan enggan. Dia bisa merasakan kegugupan ibunya. Ibu yakin ini ide bagus? Tanyanya pelan. Nabila memaksakan senyum. Tentu saja, sayang. Malam ini akan jadi malam yang indah. Perjalanan ke pusat kota terasa menegangkan. Nabila mengemudi dengan tangan sedikit gemetar. Fitri bernyanyi di kursi belakang. Sementara Raka menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Restoran, La Magnifique, persis seperti namanya. Megah, lampu kristal menggantung rendah, alunan musik jazz lembut memenuhi udara, dan pelayan berseragam rapi bergerak tanpa suara. Nabila merasa sedikit terintimidasi. Selamat malam. Reservasi atas nama siapa? Tanya seorang wanita di meja resepsionis dengan senyum profesional. Nabila, jawabnya. Suaranya sedikit bergetar. Wanita itu memeriksa daftarnya. Ah, ya. Meja untuk 3 orang. Silakan ikut saya. Mereka berjalan melintasi ruangan yang ramai. Tawa dan denting gelas terdengar di mana-mana. Nabila memindai ruangan, mencari suaminya di setiap meja. Mungkin dia belum datang, pikirnya. Mungkin dia benar-benar rapat. Sedikit rasa lega bercampur dengan kekecewaan. Mereka sedang menunggu meja mereka disiapkan di dekat bar. Fitri, dengan kepolosannya yang tak terbatas, berkeliling dengan mata berbinar melihat semua kemewahan itu. Dia menempelkan wajahnya ke pilar marmer, lalu berbalik. Dan saat itulah dia melihatnya. Di sudut ruangan yang paling romantis, di meja dekat jendela yang menghadap ke gemerlap kota, duduklah ayahnya. Ibu itu ayah, seru Fitri riang, melambaikan tangannya dengan semangat. Ayah, ayah. Nabila mengikuti arah telunjuk kecil itu. Waktu berhenti. Jantungnya tidak hanya berhenti berdetak. Rasanya seperti direnggut paksa dari dadanya. Di sana, di meja nomor 7, duduklah Dimas. Dia tidak sendirian. Dia tidak sedang rapat. Dia berhadapan dengan seorang wanita muda yang sangat cantik. Rambut wanita itu panjang tergerai, gaunnya merah menyala, dan dia menatap Dimas seolah Dimas adalah satu-satunya pria di dunia. Lalu Nabila melihatnya. Tangan Dimas. Tangan yang sama yang sudah lama tidak menyentuhnya. Tangan itu kini menggenggam erat tangan wanita itu di atas meja. Dan Dimas tertawa. Tawa yang lepas. Tawa yang tulus. Tawa yang sudah berbulan-bulan tidak Nabila dengar di rumah. Tawa yang kini dia berikan untuk wanita lain. Nabila membeku. Dunianya runtuh berkeping-keping. Setiap harapan yang dia bangun untuk malam ini hancur dalam sekejap. Di sampingnya, Raka juga membeku, tapi reaksinya berbeda. Jika Nabila merasakan kehancuran, Raka merasakan amarah yang membara. Dia melihat ibunya, melihat wajah ibunya yang pucat pasi, lalu dia menatap ayahnya. Bajingan, desisnya dalam hati. Tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia ingin berlari ke sana, membalik meja itu, dan berteriak di depan wajah ayahnya. Fitri, yang masih terlalu polos,
tidak mengerti ketegangan itu. Dia hanya bingung. Ibu, kenapa kita tidak ke sana? Itu kan ayah. Dimas, di mejanya, sama sekali tidak menyadari kehadiran keluarganya. Dia sedang mabuk kepayang. Olivia baru saja menceritakan lelucon genit, dan Dimas merasa hidup. Inilah hidup, pikirnya. Bukan popok dan tagihan sekolah. Tapi ini, gairah, tawa. Dia menatap Olivia dengan penuh puja. Kamu luar biasa, Liv, bisiknya. Olivia tersenyum penuh kemenangan. Dia tahu dia memegang kendali. Dia merasakan tatapan iri dari beberapa wanita lain di ruangan itu. Dia suka itu. Dia suka memiliki pria sukses seperti Dimas. Dia milikku, batinnya. Istri tua yang membosankan itu tidak punya kesempatan. Panggilan Fitri yang kedua akhirnya menembus kebisingan. Ayah! Dimas sedikit menoleh ke arah sumber suara. Tapi Nabila bereaksi lebih cepat. Rasa sakit yang tajam itu bermetamorfosis. Dalam hitungan detik, kesedihan yang melumpuhkan berubah menjadi amarah yang dingin dan jernih. Dia tidak akan hancur di sini. Tidak di depan anak-anaknya. Tidak di depan wanita itu. Dengan gerakan cepat, dia meraih tangan Fitri dan mencengkeram lengan Raka. Restoran ini penuh, sayang, katanya. Suaranya gemetar namun tegas. Ibu salah lihat reservasi. Kita cari di tempat lain. Tapi ibu, itu ayah. Fitri mulai protes. Kebingungan. Diam, Fitri, bentak Nabila. Suara tajam yang jarang digunakannya itu langsung membuat Fitri terdiam. Matanya membesar ketakutan. Tapi ibu. Raka mencoba melawan. Matanya masih tertuju pada ayahnya dengan kebencian. Raka, Jen. Sekarang, desis Nabila. Dia menarik kedua anaknya dengan paksa, berbalik, dan berjalan cepat keluar dari restoran. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia bisa merasakan puluhan mata menatap mereka. Mungkin karena bentakan kecilnya tadi. Tapi dia tidak peduli. Dia baru berhenti setelah mereka berada di trotoar yang dingin. Dia gemetar hebat. Ibu, kenapa kita pergi? Tanya Fitri. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku melihat ayah. Nabila tidak bisa menjawab. Dia berjongkok, memeluk kedua anaknya erat-erat. Dia menahan isak tangis yang mengancam akan meledak. Dia harus kuat, setidaknya sampai mereka di rumah. Kita pulang. Hanya itu yang bisa dikatakannya. Perjalanan pulang adalah siksaan dalam keheningan. Fitri akhirnya tertidur di kursi belakang. Kelelahan karena emosi yang tidak dia mengerti. Raka duduk di depan, diam seperti batu, menatap lurus ke depan. Tapi Nabila bisa melihat dari sudut matanya. Air mata mengalir tanpa suara di pipi anak remajanya itu. Raka tidak menangis karena sedih. Dia menangis karena marah. Dan Nabila sudah tidak menangis lagi. Rasa sakit itu begitu dalam, begitu menusuk, hingga rasanya sudah mati rasa. Yang tersisa hanyalah kebencian yang dingin dan resolusi yang menakutkan. Malam itu, saat dia menidurkan anak-anaknya, dia tahu satu hal dengan pasti. Pernikahannya sudah berakhir. Dan dia tidak akan pergi diam-diam. Mobil itu melaju dalam keheningan yang pekat. Satu-satunya suara adalah deru mesin yang stabil dan isak tangis Fitri yang tertahan di kursi belakang. Sesekali diselingi oleh usapan lembut di punggungnya dari tangan Raka. Nabila memegang kemudi. Cengkeramannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Seputih wajahnya yang kini terasa seperti topeng porselen yang kaku. Dia fokus pada jalan di depannya. Lampu jalanan berkelebat. Satu persatu. Seperti kilatan ingatan yang menyakitkan. Tawa Dimas. Gaun merah wanita itu. Cara tangan suaminya menggenggam tangan wanita itu di atas meja. Keintiman yang begitu kasual, begitu dalam. Dipertontonkan di bawah lampu kristal yang mahal. Di sebelahnya, Raka duduk tegak seperti patung. Dia tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Matanya menatap lurus ke depan. Tapi Nabila tahu dia tidak melihat jalan. Raka sedang melihat pengkhianatan. Bocah 14 tahun itu dipaksa dewasa dalam hitungan detik. Amarah membara dalam dirinya. Amarah yang begitu murni dan panas hingga terasa membakar tenggorokannya. Dia benci ayahnya. Pada saat itu, dia membenci ayahnya dengan segenap jiwa raganya. Dia ingin berteriak. Dia ingin kembali ke restoran itu dan menghancurkan meja itu. Tapi dia melihat ibunya. Dia melihat kerapuhan di balik sikap kaku ibunya. Dan dia tahu, jika dia hancur, ibunya juga akan hancur. Jadi dia diam, membiarkan kebencian itu mengeras di dalam hatinya,
menjadi sesuatu yang berat dan dingin. "Ibu, kenapa kita pergi?" Suara Fitri memecah kesunyian. Isak tangisnya sudah reda, menyisakan suara serak yang penuh kebingungan. "Itu kan ayah. Ayah bersama bibi cantik itu siapa?" Nabila menelan ludah. Ludahnya terasa pahit, seperti racun. "Ayah sedang bekerja, sayang," katanya. Suaranya datar, tanpa emosi. Sebuah kebohongan yang hambar, bahkan di telinganya sendiri. Tapi ayah tertawa. Fitri bersikeras. Anak 7 tahun itu tidak bodoh. Ayah tidak pernah tertawa seperti itu di rumah. Dia terlihat senang. Kata-kata itu diucapkan dengan kepolosan yang brutal, menghantam Nabila lebih keras daripada pemandangan di restoran tadi. Dia terlihat senang. Tentu saja dia senang. Dia senang karena dia jauh dari Nabila, jauh dari anak-anaknya, jauh dari kehidupan yang jelas-jelas sangat dia benci. "Ayahmu sedang rapat penting." Raka tiba-tiba angkat bicara. Suaranya rendah dan serak, tidak seperti suara anak remajanya yang biasa. "Diamlah, Fitri. Ibu sedang menyetir." Fitri terdiam. Dia merasakan ada sesuatu yang salah, sesuatu yang besar dan menakutkan yang tidak bisa dia pahami. Dia hanya meringkuk di kursinya, memeluk boneka kelincinya erat-erat, dan membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Sementara itu, di La Magnifique, Dimas baru saja memesan botol anggur kedua. Dia sama sekali tidak menyadari drama yang baru saja terjadi di pintu masuk. Dia mungkin samar-samar mendengar suara anak kecil memanggil, "Ayah," tapi di tengah keriuhan restoran dan tawa Olivia yang merdu, suara itu hilang. Dia sedang mabuk kepayang. Olivia menawan. Wanita itu mendengarkannya. Dia memujanya. "Kamu luar biasa, Dimas," bisik Olivia. Tangannya yang lentik menelusuri punggung tangan Dimas. "Aku tidak mengerti bagaimana istrimu bisa membiarkan pria sepertimu bosan di rumah." Dimas tersenyum, senyum yang angkuh dan puas. "Dia tidak mengerti aku, Liv. Dia tidak mengerti tekanan yang kuhadapi. Yang dia tahu hanyalah tagihan dan sekolah anak-anak. Aku berhak bahagia," pikirnya, membenarkan setiap tindakannya. "Aku bekerja keras. Aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas mendapatkan Olivia." Dia merasa hidup, merasa menjadi raja di dunianya yang baru. Dia tidak tahu bahwa kerajaannya baru saja mulai terbakar. Mobil Nabila akhirnya tiba di halaman rumah. Rumah yang sama yang dia tinggalkan 2 jam lalu dengan harapan tipis. Kini rumah itu terasa seperti makam. Dia mematikan mesin. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Lebih berat dari sebelumnya. "Raka, tolong bawa adikmu masuk. Langsung ke kamarnya. Pastikan dia ganti baju dan sikat gigi," perintah Nabila. Suaranya tetap datar. Dia beroperasi dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Raka mengangguk tanpa kata. Dia membuka pintu mobil dan dengan lembut membantu Fitri keluar. Fitri sudah setengah tertidur, kelelahan oleh emosi yang tidak dia mengerti. Nabila tetap di dalam mobil. Dia tidak bisa bergerak. Dia hanya duduk di sana, dalam kegelapan garasi, menatap pintu rumahnya yang tertutup. Inilah hidupnya. Sebuah fasad. Sebuah kebohongan besar. Dia telah memberikan segalanya untuk pria itu. Masa mudanya, tubuhnya, karirnya yang dia tinggalkan, mimpinya. Dan untuk apa? Untuk digantikan oleh gaun merah dan tawar renyah di restoran mahal. Rasa sakit itu akhirnya datang. Rasa sakit yang begitu hebat, begitu fisik, hingga dia terbungkuk di atas kemudi, terengah-engah seolah seseorang baru saja meninju perutnya. Itu bukan tangisan. Itu adalah rintihan kesakitan yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia memutar ulang setiap adegan, setiap kebohongan. "Aku ada rapat dewan direksi. Ini parfum dari klien wanita. Bonus tahun ini kecil sekali. Kita harus berhemat." Berhemat. Dia berhemat agar pria itu bisa menghabiskan uang untuk selingkuhannya di restoran paling mahal di kota. Amarah itu mulai merayap. Amarah yang dingin, hitam, dan pekat. Itu bercampur dengan rasa sakit, menciptakan racun yang mematikan di dalam nadinya. Racun itu membakar habis sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada. Membakar habis kesedihan. Membakar habis harapan. Yang tersisa hanyalah kebencian. Dia teringat sesuatu. Tabungan rahasia. Selama 5 tahun terakhir, setiap kali dia mendapatkan sisa uang belanja atau pekerjaan sampingan kecil-kecilan, dia menyimpannya di rekening terpisah. Rekening yang Dimas tidak tahu. Dia menyebutnya dana darurat.
Dia selalu berpikir itu untuk biaya kuliah Raka, atau jika salah satu dari mereka sakit keras. Dia tidak pernah berpikir, darurat, itu adalah suaminya sendiri. Dia akhirnya keluar dari mobil. Kakinya terasa berat, seolah terbuat dari timah. Dia masuk ke rumah yang sunyi. Dia bisa mendengar suara air dari kamar mandi lantai atas. Raka sedang mengurus adiknya. Hati Nabila sedikit menghangat untuk putranya. Dia begitu kuat. Dia tidak pantas mendapatkan ini. Dia masuk ke kamarnya. Kamar tidur mereka. Aroma parfum Dimas masih tertinggal di bantal. Dia merasa mual. Dia berjalan ke lemari, mengambil semua bantal dan spray, menariknya dengan kasar dari tempat tidur, dan melemparkannya ke sudut ruangan. Dia tidak akan tidur di ranjang yang sama dengan pembohong itu. Dia duduk di meja kerjanya yang kecil di sudut kamar. Dia menyalakan laptop tuanya. Dia tidak akan menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak bisa dia berikan pada dirinya sendiri malam ini. Air mata adalah untuk korban. Dan dia menolak untuk menjadi korban. Dia membuka halaman perbankan online. Dia menatap angka-angka di rekening rahasianya. Lebih dari cukup. Dia membuka tab baru. Dia mengetik di mesin pencari. Jasa penyelidik swasta terbaik di Jakarta. Dia tidak akan hancur. Dia tidak akan pergi diam-diam. Malam itu, Nabila tidak tidur. Dia duduk di kursi itu, menatap layar komputernya, sementara racun di dalam dirinya mengkristal menjadi rencana. Dia akan mencari tahu semuanya. Setiap kebohongan, setiap rupiah yang dicuri, setiap wanita. Dia akan mengumpulkan amunisi. Dia akan menggali kuburan untuk suaminya. Dan dia akan memastikan Dimas terkubur di dalamnya. Ketika fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan warna abu-abu yang pucat, Nabila merasa lelah, tetapi juga hidup. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Rasa sakit itu masih ada, tetapi sekarang ada tujuan. Dia mendengar pintu depan terbuka. Dimas pulang. Dia mendengar langkah kakinya yang sedikit sempoyongan di tangga. Mabuk. Dia pasti sangat bersenang-senang. Pintu kamar terbuka. Dimas masuk. Sedikit terkejut melihat Nabila duduk di sana, sudah berpakaian rapi, menatapnya dengan mata yang dingin dan mati. Nabila, kamu belum tidur? Tanyanya. Suaranya serak karena alkohol dan tawa. Dia bahkan tidak menyadari tempat tidur yang telanjang di belakangnya. Rapatnya lama sekali. Sangat melelahkan. Nabila menatapnya. Dia melihat pria yang dia cintai selama hampir 20 tahun. Dan dia tidak melihat apa-apa selain orang asing. Pembohong yang menyedihkan. Dia tersenyum. Senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Selamat pagi, Mas. Tidurlah. Kamu pasti lelah sekali. Dimas, dalam kebodohannya yang mabuk, mengira semuanya baik-baik saja. Dia menguap, melepas sepatunya, dan merebahkan diri di sofa kecil di kamar mereka. Langsung tertidur. Nabila memandangi suaminya yang tertidur pulas. Tidurlah, pikirnya. Tidurlah selagi bisa. Malam itu telah meracuni semua cinta di hatinya. Dan besok, dia akan mulai bekerja. Pagi datang dengan kejelasan yang brutal. Dimas masih mendengkur di sofa. Bau alkohol dan parfum murahan wanita lain menguar darinya. Nabila memandangnya dengan rasa jijik yang murni. Dia mandi, mengenakan pakaian paling sederhana yang dimilikinya, jeans dan kaos, lalu membangunkan anak-anak untuk sekolah. Ibu baik-baik saja? Tanya Raka pelan di dapur. Dia memperhatikan kantung mata ibunya yang gelap dan ekspresinya yang keras. Ibu baik-baik saja, sayang. Jawab Nabila, suaranya tenang. Dia menuangkan sereal ke dalam mangkuk Fitri. Hari ini, setelah sekolah, kamu dan Fitri langsung ke rumah Gita. Ya, ibu ada urusan penting. Gita adalah sahabatnya sejak kuliah. Seorang jurnalis media sosial yang cerdik dan bermulut tajam. Nabila tahu dia bisa mempercayai Gita. Raka mengangguk. Dia mengerti. Ini adalah perang, dan ibunya sedang mempersiapkan pasukan. Setelah anak-anak berangkat, Nabila mengambil ponselnya. Dia sudah memilih satu nama dari daftar semalam. Sebuah biro investigasi kecil namun memiliki ulasan yang sangat baik. Dia menelepon. Suaranya stabil, dingin, dan profesional. Selamat pagi. Saya perlu menyewa jasa Anda. Ini tentang masalah rumah tangga, katanya. Pria di seberang telepon, yang memperkenalkan dirinya sebagai Irfan, memiliki suara yang tenang dan tidak menghakimi.
Kami mengerti, Bu. Bisa kita bertemu? Pagi ini. Mereka sepakat bertemu di sebuah kedai kopi kecil dan sepi di pinggir kota. Jauh dari tempat-tempat yang biasa dikunjungi Dimas. Nabila menatap rekening tabungan rahasianya sekali lagi. Dia mentransfer uang muka yang diminta. Uang itu seharusnya untuk masa depan Raka. Dia merasakan sengatan pahit. Ini juga untuk masa depan Raka, batinnya. Masa depan yang bebas dari ayahnya. Pertemuan dengan Irfan berlangsung singkat. Dia seorang pria parubaya yang tampak biasa saja. Tipe orang yang tidak akan Anda perhatikan di tengah keramaian. Sempurna. Nabila menyerahkan foto Dimas, nomor plat mobilnya, alamat kantornya, dan satu nama, Olivia. Dia tidak tahu nama lengkapnya, tapi dia menggambarkan wanita itu dengan detail yang menyakitkan. Gaun merah, tinggi, rambut hitam panjang. Mereka ada di La Magnifique tadi malam. Irfan mengangguk. Kami akan mulai segera. Kami akan melacak suami Anda, mencari tahu identitas wanita itu, dan memeriksa aktivitas keuangan mereka. Kami akan memberikan laporan dalam 3 hari. Saya ingin semuanya, kata Nabila, menatap mata Irfan. Setiap hotel, setiap restoran, setiap hadiah. Dan saya ingin bukti keuangan. Saya curiga dia menggunakan uang keluarga. Irfan hanya mengangguk lagi. Anda akan mendapatkannya, Bu. 3 hari berikutnya adalah siksaan. Nabila harus hidup dalam kebohongan. Dia harus berperan sebagai istri yang patuh. Dimas, setelah tidur sepanjang hari Minggu, bangun seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan bersikap lebih manis, mungkin karena merasa sedikit bersalah, atau lebih mungkin, karena sisa-sisa kebahagiaan dari kencannya masih membekas. Maaf ya, akhir pekan ini aku sibuk sekali. Katanya pada Nabila Senin pagi, mencium pipinya. Nabila harus menahan keinginan untuk muntah. Ciuman itu terasa seperti sentuhan ular. Tidak apa-apa, Mas. Pekerjaanmu kan penting. Jawabnya dengan senyum palsu yang sudah sangat terlatih. Di dalam hatinya, dia menghitung mundur. Raka juga memainkan perannya. Dia menjadi lebih pendiam, menghindari ayahnya sebisa mungkin. Ketika Dimas mencoba berbicara dengannya tentang sekolah, Raka hanya menjawab dengan satu kata. Dimas menyadari jarak itu. Anak itu kenapa? Tanyanya pada Nabila. Kamu pasti meracuni pikirannya tentang aku. Ironi dari kata-katanya membuat Nabila hampir tertawa. Dia remaja, Mas. Mungkin dia hanya sedang ingin sendiri. Kamu yang meracuni keluarga ini, pikir Nabila, sambil mengaduk sup untuk makan malam. Dan aku akan menemukan penawarnya. Sementara itu, Irfan dan timnya bekerja dengan efisiensi yang senyap. Bagi mereka, ini adalah rutinitas. Dimas adalah target yang mudah. Dia ceroboh, terlalu percaya diri dalam kebohongannya. Pada hari pertama, mereka sudah mendapatkan identitas lengkap Olivia. Olivia Anjani, 26 tahun, seorang model Instagram dan sosialita yang sedang berusaha keras menaiki tangga sosial. Dia tinggal di apartemen mewah yang jelas-jelas di luar kemampuannya. Pada hari kedua, Irfan mengikuti mereka. Dia melihat Dimas menjemput Olivia saat makan siang. Mereka tidak pergi makan. Mereka pergi ke sebuah toko perhiasan ternama. Irfan mengambil foto dari seberang jalan. Dimas tersenyum saat memakaikan sebuah kalung berlian di leher Olivia. Olivia menciumnya dengan penuh gairah. Lalu, mereka pergi ke sebuah hotel bintang 5. Mereka masuk pada jam 2 siang dan baru keluar jam 5 sore. Irfan mencatat semuanya. Di sisi lain kota, Olivia sedang mengagumi kalung barunya di depan cermin apartemennya. Dia benar-benar tergila-gila padaku, pikirnya puas. Dia bilang dia sedang proses cerai. Tinggal menunggu waktu sampai aku menjadi nyonya Dimas. Dia merasa menang. Dia telah mengalahkan istri tua yang membosankan itu. Dimas kembali ke kantornya, merasa sedikit lelah tapi sangat puas. Dia memeriksa rekening banknya. Dia baru saja menghabiskan banyak uang untuk kalung itu. Dia memindahkannya dari rekening bisnis kecil-kecilan yang dia sembunyikan dari Nabila. Dia pantas mendapatkannya. Pikirnya tentang Olivia. Nabila tidak akan pernah menghargai hal-hal indah seperti itu. Pada hari ketiga, Irfan fokus pada keuangan. Dia memiliki koneksi. Dia menemukan rekening tersembunyi itu. Rekening yang Dimas gunakan untuk menyalurkan dana, proyek sampingan, yang ternyata adalah uang komisi yang dia gelapkan dari perusahaannya. Dan dia menemukan aliran dana yang stabil dari rekening itu ke rekening Olivia.
Bukan hanya itu, dia menemukan bahwa Dimas telah mengambil pinjaman rahasia menggunakan rumah mereka sebagai jaminan. Rumah mereka. Rumah yang Nabila rawat. Pada hari Rabu sore, Nabila menerima telepon. Laporannya sudah siap, Bu. Jantung Nabila berdebar kencang. Dia mengatur pertemuan di tempat yang sama. Dia sudah menitipkan anak-anak di rumah Gita. Gita tahu ada sesuatu yang terjadi. Apapun itu, aku mendukungmu, kata Gita, memeluk sahabatnya erat. Nabila duduk di mobilnya di tempat parkir kedai kopi. Dia tidak bisa masuk. Dia meminta Irfan untuk menemuinya di mobil. Irfan mengetuk jendela. Nabila membukanya. Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Semuanya ada di dalam. Bu Nabila. Foto, rekaman percakapan, dan salinan laporan bank. Berapa lama? Tanya Nabila. Suaranya nyaris tak terdengar. 6 bulan, jawab Irfan. Perselingkuhan ini sudah berjalan 6 bulan. Sangat intens. Dan dia tidak hanya menghabiskan uangnya. Dia menghabiskan uang Anda. 6 bulan. Nabila menatap amplop itu. Ini adalah kuburan pernikahannya. Setelah Irfan pergi, dia duduk di sana untuk waktu yang lama. Akhirnya, dengan tangan gemetar, dia membukanya. Foto-foto itu tumpah di pangkuannya. Dimas dan Olivia tertawa di kafe, berciuman di lobi hotel, berpelukan di dalam mobil. Lalu foto kalung berlian itu. Dia terus menggali. Lalu dia melihat laporan bank. Angka-angka itu melompat ke arahnya. Transfer puluhan juta rupiah. Pembayaran sewa untuk apartemen mewah. Tagihan kartu kredit atas nama Olivia. Dibayar lunas oleh Dimas. Dan kemudian, pukulan terakhir. Dokumen pinjaman. Tanda tangan Dimas. Memalsukan persetujuan Nabila. Menjaminkan rumah mereka. Dia bukan hanya selingkuh. Dia bukan hanya berbohong. Dia telah merampok. Dia telah merampok masa depan anak-anaknya. Rasa sakit yang dia rasakan di restoran malam itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Ini adalah pengkhianatan di level yang tidak bisa dia bayangkan. Pria itu telah menghancurkan mereka. Nabila tidak menangis. Matanya kering dan panas. Dia mengambil satu lembar foto. Foto kalung berlian itu. Dia ingat tanggal di kwitansinya. Tanggal itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15. Dia ingat malam itu. Dimas pulang terlambat, membawa sekotak martabak. Dia bilang bonusnya ditahan karena perusahaan sedang merugi. Dia bilang mereka harus mengencangkan ikat pinggang. Dia bahkan tidak membelikannya bunga. Dan pada hari yang sama, dia membelikan selingkuhannya kalung berlian. Nabila menutup amplop itu. Kuburan itu sudah tergali sempurna. Setiap detailnya ada di sana. Dia menyalakan mesin mobil. Dia tidak lagi merasa seperti korban. Dia merasa seperti algojo. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Dia punya rencana. Dia melihat ke kursi penumpang, ke amplop coklat itu. Itu bukan lagi simbol kehancuran. Itu adalah senjatanya. Kamu mengambil 6 bulan dariku, pikir Nabila, mengemudikan mobilnya menuju rumah Gita. Aku akan mengambil sisa hidupmu. Mobil Nabila berhenti di depan rumah Gita. Sebuah rumah mungil yang rapi di gang yang tenang. Selama 15 menit perjalanan, Nabila tidak memutar musik. Dia hanya mendengarkan detak jantungnya sendiri yang anehnya terasa tenang dan teratur. Amplop coklat tebal itu tergeletak di kursi penumpang di sebelahnya. Terasa berat seperti batu nisan. Dia mengambil amplop itu. Dia menarik napas dalam-dalam, bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk mengumpulkan kekuatan. Dia sudah melewati batas kesedihan. Apa yang dia rasakan sekarang adalah sesuatu yang jauh lebih dingin dan lebih tajam. Dia menekan bel. Gita, sahabatnya sejak mereka masih gadis-gadis lugu di universitas, membuka pintu. Gita adalah seorang jurnalis. Dunianya penuh dengan tenggat waktu, berita viral, dan kopi hitam. Dia melihat wajah Nabila dan senyum sapaannya langsung lenyap. Nabila, ada apa? Gita langsung tahu ini bukan kunjungan biasa. Anak-anak mana? Sudah kuantar. Mereka aman. Suara Nabila terdengar serak. Aku perlu bantuanmu. Bukan sebagai teman, tapi sebagai jurnalis. Pernyataan itu membuat Gita waspada. Dia minggir. Masuk. Dapur Gita berantakan, penuh dengan kertas-kertas catatan dan cangkir kopi. Nabila berjalan lurus ke meja makan kayu, menyingkirkan tumpukan koran,
dan meletakkan amplop coklat itu di tengah meja. "Apa ini?" tanya Gita, matanya menyipit. "Surat cerai." "Aku harap," kata Nabila. Dia membuka pengait amplop dan mengeluarkan isinya. Bukan dengan gemetar, tapi dengan gerakan yang metodis. Foto-foto itu dia tebarkan lebih dulu. Dimas dan Olivia berciuman di lobi hotel, tertawa di kafe. Foto kalung berlian itu. Gita menatap foto-foto itu. "Bajingan," desisnya. Ini adalah reaksi yang diharapkan. Amarah seorang sahabat. "Sudah berapa lama? Siapa wanita ini?" 6 bulan, jawab Nabila. Suaranya datar. "Namanya Olivia Anjani. Model Instagram." "Olivia Anjani." Gita bergumam. Nama itu terdengar tidak asing. "Ya Tuhan, Nabila. Aku turut." "Jangan," Nabila memotong. "Aku tidak butuh belas kasihan. Aku butuh ini." Dia mengeluarkan tumpukan kedua. Laporan bank, salinan transfer, tagihan kartu kredit. Gita mengambil selembar. Matanya membelalak saat melihat angka-angkanya. Ini gila. Ini bukan hanya selingkuh, Nabila. Ini perampokan." "Baca terus," kata Nabila. Gita mengambil lembar berikutnya. Dan berikutnya. Napasnya tertahan. Dia melihat transfer untuk sewa apartemen mewah. Dia melihat tagihan-tagihan butik yang dibayar lunas. "Dan ini," kata Nabila, mengeluarkan lembar terakhir. Dia meletakkannya di atas tumpukan foto. Dokumen pinjaman. Yang dijaminkan. Rumah mereka. Keheningan menyelimuti dapur kecil itu. Satu-satunya suara adalah dengungan kulkas tua Gita. Gita mundur selangkah. Seolah dokumen itu adalah ular berbisa. Dia menatap Nabila dengan ngeri. Dia menggadaikan rumah kalian? Di belakangmu? Dengan anak-anakmu di dalamnya." Nabila mengangguk pelan. Amarah di wajah Gita berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap. Sebagai jurnalis, dia telah melihat banyak kebusukan. Tapi ini pribadi. Ini adalah sahabatnya. "Kita akan membunuhnya," kata Gita. Suaranya rendah. "Aku punya ide yang lebih baik," kata Nabila. "Aku tidak mau dia mati. Itu terlalu mudah. Aku mau dia hidup. Aku mau dia hidup dalam penyesalan dan rasa malu. Aku mau dia kehilangan segalanya. Seperti dia mengambil segalanya dariku." Gita menatap mata sahabatnya. Mata yang tadinya selalu lembut dan penuh kehangatan itu kini berkilat seperti baja yang dipoles. "Apa rencanamu?" tanya Gita. "Aku belum tahu. Aku Nabila. Aku punya semua senjata ini. Tapi aku tidak tahu di mana medan perangnya. Aku tidak bisa hanya memberikannya ke pengacara. Itu terlalu rapi. Itu pribadi. Aku mau pertunjukan." Gita terdiam, berpikir keras. Otaknya yang tajam sebagai jurnalis mulai bekerja. "Pertunjukan, kamu butuh panggung. Kamu butuh penonton. Bukan sembarang penonton. Kamu butuh penonton yang penting baginya." "Rekan kerjanya," kata Nabila. "Bosnya. Orang-orang yang dia coba buat terkesan. Olivia Anjani." Gita kembali bergumam. Dia meraih laptopnya di meja sudut, membukanya dengan cepat. "Aku kenal nama itu. Dia salah satu dari sosialita baru yang sedang berusaha keras masuk lingkaran atas. Aku yakin aku mengikutinya untuk bahan berita." Dia mengetik nama itu di kolom pencarian Instagram. Profil Olivia muncul. Terkunci. "Sial," desis Gita. Dia mengunci profilnya. "Tapi kamu jurnalis," kata Nabila. "Kamu pasti punya cara." Gita tersenyum miring. Tentu saja. Dia masuk ke akun samaran yang dia gunakan untuk memata-matai. Dalam hitungan detik, dia sudah berada di dalam halaman profil Olivia. Profil itu adalah etalase kesombongan. Foto-foto di restoran mahal, tas-tas desainer, dan kalung berlian itu. Olivia memakainya di hampir setiap foto terbaru. Lalu Gita melihatnya. Sebuah unggahan, stories, yang baru saja dipasang 1 jam lalu. Sebuah foto gaun malam berwarna merah darah yang tergantung di lemari. Keterangan fotonya, "Tidak sabar untuk malam amal tahunan. Malam terbesar tahun ini. Penari berkulit cerah. Malam amal tahunan." Gita membacanya keras-keras. Jantung Nabila berdebar. Malam amal apa? Gita mengklik tag lokasi yang ditautkan Olivia.
Malam amal tahunan perusahaan properti, ya Tuhan. Nabila. Ini acara perusahaan Dimas. Nabila merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Itu dia. Panggungnya. Kapan? Tanya Nabila. Gita memeriksa undangan digital yang juga dipamerkan Olivia. Lusa. Sabtu malam. Di ballroom Hotel Grand Empire. Lusa. Hanya 2 hari lagi. Semua petinggi perusahaan akan ada di sana, kata Nabila, lebih pada dirinya sendiri. Semua klien penting mereka. Semua sosialita yang coba dibuat terkesan oleh Olivia. Ini sempurna, bisik Gita. Matanya berbinar penuh semangat jurnalistik. Ini adalah panggung eksekusi yang sempurna. Sementara itu, di belahan kota yang lain, di sebuah apartemen mewah yang dibayar dengan uang pinjaman rumah Nabila, Olivia sedang mencoba gaun merahnya. Dia berputar di depan cermin besar. Bagaimana penampilanku? Tanyanya pada Dimas, yang sedang duduk di tempat tidur, hanya mengenakan celana pendek. Dimas menatapnya dengan penuh nafsu. Kamu sempurna. Liv, kamu akan jadi bintang di pesta itu. Olivia tersenyum puas. Tentu saja. Semua orang akan melihatku. Mereka akan melihat wanita baru manajer pemasaran terbaik mereka. Dia melingkarkan lengannya di leher Dimas. Kapan kamu akan menceraikannya? Aku lelah bersembunyi. Dimas menghela napas. Suasana hatinya sedikit memburuk. Sabar, sayang. Prosesnya rumit. Nabila, dia bisa jadi sulit. Apalagi soal anak-anak. Dia bisa jadi sulit soal uang, batin Dimas. Dia tidak pernah berniat menceraikan Nabila. Rencananya adalah menjalani kehidupan ganda. Dia butuh Nabila untuk mengurus rumah dan anak-anak. Dia butuh Olivia untuk gairah. Dia ingin semuanya. Dia tidak akan menyulitkanku, kata Olivia angkuh. Dia hanya ibu rumah tangga yang membosankan. Dia akan takut kehilangan tunjangan. Dia akan mengambil uangmu dan pergi. Dimas tersenyum. Dia suka kepercayaan diri Olivia. Kamu benar. Dia tidak punya kekuatan melawanku. Dia mencium Olivia. Pikirannya kembali ke pesta amal. Sabtu ini akan jadi malam kita. Bos besarku, Pak Aryo, akan ada di sana. Dia perlu melihat bahwa aku bukan hanya manajer yang kaku. Dia perlu melihat aku punya kelas. Dan kamu adalah kelas itu, sayang. Mereka tidak tahu bahwa di dapur kecil di seberang kota, rencana untuk malam itu sedang disusun dengan presisi yang mematikan. Aku tidak bisa masuk begitu saja, kata Nabila pada Gita. Itu acara eksklusif. Serahkan padaku, kata Gita. Dia meraih ponselnya. Aku punya kenalan di hampir setiap hotel besar di kota ini. Bagian humas berhutang padaku. Dan aku akan datang sebagai media. Aku akan membawa kamera. Tapi kamu harus masuk sebagai tamu. Bagaimana? Pakai ini. Gita menunjuk ke tumpukan laporan bank. Ini adalah tiket masukmu. Aku tidak mengerti. Pesta ini adalah pesta amal, kan? Lelang? Gita menjelaskan. Kamu akan datang. Tapi tidak di awal. Kamu akan datang di tengah acara. Saat lelang amal dimulai. Saat semua orang sudah duduk dan memperhatikan panggung. Sebuah rencana mulai terbentuk di benak Nabila. Rencana yang mengerikan sekaligus memuaskan. Gita, kata Nabila. Suaranya mantap. Aku mau kamu ada di ruang kontrol AF. Aku mau kamu mengambil alih layar proyektor besar di belakang panggung. Gita menatapnya. Senyum lebar dan penuh kekaguman tersungging di bibirnya. Nabila, kamu jahat. Aku suka sekali. Aku punya 2 hari, kata Nabila. Berdiri. Dia mengumpulkan kembali semua buktinya ke dalam amplop. Aku perlu membeli gaun. Dan aku perlu memastikan anak-anak aman malam itu. Aku akan urus teknisnya. Aku akan siapkan videografer. Aku akan pastikan setiap detik kehancurannya terekam. Janji Gita. Nabila berjalan ke pintu. Dia berhenti dan berbalik menatap sahabatnya. Terima kasih, Git. Jangan berterima kasih padaku, kata Gita. Ini akan menjadi berita terbesar tahun ini. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Sekarang pergilah. Jadilah ratu pembalasan dendam yang pantas kamu dapatkan. Nabila meninggalkan rumah Gita saat matahari mulai terbenam. Dia merasa lelah, tetapi juga berenergi. Dia bukan lagi Nabila, istri yang dikhianati. Dia adalah seorang arsitek.
Dan dia sedang merancang sebuah kehancuran yang spektakuler. Dia akan menghadiri pesta topeng itu. Dan dia akan menjadi satu-satunya orang yang tidak memakai topeng. Dia akan merobek topeng suaminya di depan semua orang. Sabtu malam. Ballroom Hotel Grand Empire berkilauan. Ini bukan sekadar pesta. Ini adalah pameran kekayaan dan kekuasaan. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung seperti berlian dari langit-langit yang tinggi. Alunan musik orkestra mini memenuhi udara. Ratusan orang penting, petinggi perusahaan, klien kaya, sosialita, dan media, berbaur, memegang gelas sampanye yang seolah tak pernah kosong. Di tengah keramaian itu, Dimas merasa seperti raja. Dia mengenakan tuxedo yang dijahit khusus. Harganya setara dengan biaya sekolah Fitri selama setahun. Di lengannya, melingkar Olivia Anjani. Olivia adalah perwujudan kesempurnaan yang mencolok. Gaun merah darahnya memeluk setiap lekuk tubuhnya. Belahannya tinggi, dan punggungnya terbuka. Kalung berlian, kalung yang dibeli pada hari jadi pernikahan Dimas, berkilau di lehernya, menarik perhatian setiap orang. Dia adalah trofi yang sempurna. Sayang, kamu lihat? Semua orang menatap kita. Bisik Olivia, suaranya penuh kemenangan. Dia menenggak sampanye. Dia merasa telah tiba. Dia bukan lagi model Instagram biasa. Dia adalah pasangan salah satu manajer paling sukses. Tentu saja mereka menatapmu. Kamu wanita paling cantik di ruangan ini. Jawab Dimas, egonya membengkak. Dia melihat bos besarnya, Pak Aryo, di seberang ruangan. Ayo, aku akan mengenalkanmu pada Pak Aryo. Dia harus melihat seleraku yang bagus dalam segalanya. Pak Aryo, seorang pria berusia 60-an dengan mata yang tajam, menyambut mereka. Dimas, senang melihatmu. Dan ini? Ini Olivia, Pak, rekan saya, kata Dimas lancar. Olivia tersenyum manis, mengulurkan tangannya. Senang bertemu Anda, Pak Aryo. Saya sudah banyak mendengar hal hebat tentang Anda dari Dimas. Rekan, ya? Batin Pak Aryo. Matanya yang berpengalaman langsung menilai situasi. Dia melihat cara Dimas memegang pinggang wanita itu, melihat gaun yang terlalu mencolok. Ceroboh, pikirnya, tapi dia tetap tersenyum. Selamat menikmati pestanya. Mereka berbaur, tertawa, dan minum. Dimas merasa berada di puncak dunia. Dia telah berhasil. Dia punya segalanya. Istri yang patuh di rumah untuk mengurus anak-anak, dan selingkuhan yang cantik di lengannya untuk dipamerkan. Dia tidak tahu betapa rapuhnya dunia yang dia bangun. Sementara itu, di sebuah taksi yang melaju menembus malam, Nabila duduk di kursi belakang. Dia menatap keluar jendela, tapi tidak melihat lampu kota yang berkelebat. Dia telah menghabiskan 2 hari terakhir dalam persiapan yang intens. Dia menitipkan Raka dan Fitri di rumah ibunya di luar kota, beralasan dia dan Dimas perlu menghadiri acara perusahaan yang mendesak. Raka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ibu, kata Raka sebelum dia pergi. Suaranya pelan. Ibu akan baik-baik saja. Dia melihat ketegangan di mata ibunya. Nabila berjongkok di depannya. Dia memegang bahu putranya. Ibu akan mengambil kembali apa yang dia curi dari kita. Raka, ibu janji. Jaga adikmu. Raka mengangguk. Matanya menunjukkan kedewasaan yang menyakitkan. Hancurkan dia, Bu. Kata-kata itu bergema di benak Nabila sekarang. Dia tidak lagi terlihat seperti Nabila yang mereka kenal. Dia telah menggunakan sisa-sisa terakhir dari tabungan pribadinya. Bukan untuk gaun yang mencolok. Dia memilih gaun terusan berwarna biru tengah malam. Potongannya sederhana, klasik, namun sangat mahal. Gaun itu tidak berteriak, tapi berbisik tentang kelas yang tak terbantahkan. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan leher jenjangnya. Riasannya minimalis, namun tajam. Dia tidak datang untuk bersaing dengan Olivia. Dia datang untuk menghakimi. Di ballroom, Gita, yang menyamar sebagai kru media dengan kartu pers palsu, sudah berada di posisinya. Dia berada di dekat stand off di belakang ruangan. Dia telah berteman dengan teknisi suara, memujinya dan menawarinya rokok. Kini dia memiliki akses penuh. Dia mengirim pesan singkat ke Nabila. Panggung sudah siap. Semua hiu ada di dalam kolam. Waktu pertunjukan. Taksi Nabila berhenti di lobi hotel. Dia membayar dan melangkah keluar. Doorman, yang tadi membungkuk dalam-dalam untuk Dimas dan Olivia, hanya memberinya anggukan singkat. Dia tidak terlihat seperti tamu pesta amal yang biasa.
Dia berjalan melintasi lobi yang mewah. Langkahnya stabil. Setiap langkah terasa berat, namun penuh tujuan. Dia tidak takut. Dia tidak sedih. Dia hanya fokus. Dia tiba di pintu masuk ballroom yang dijaga ketat. "Maaf, Bu, undangannya?" tanya seorang penjaga berjas. Nabila menatap lurus ke matanya. "Saya tidak punya undangan. Saya di sini untuk membuat donasi besar." Dia membuka tas tangannya yang elegan dan mengeluarkan sebuah cek. Cek yang telah dia siapkan. "Tolong berikan ini kepada panitia lelang. Katakan pada mereka, ini untuk dana pendidikan anak-anak." Dari Nyonya Dimas. Penjaga itu melihat jumlah di cek. Matanya sedikit melebar. "Ini donasi yang signifikan. Mohon tunggu sebentar." Dia berbicara di radionya. Tak lama, seorang panitia wanita yang panik berlari ke arahnya. "Nyonya Dimas? Ya Tuhan, kami tidak tahu Anda akan hadir. Suatu kehormatan. Silakan, silakan masuk. Pak Dimas ada di dalam." "Aku tahu," batin Nabila. Dia melangkah melewati ambang pintu. Saat itu, acara lelang amal baru saja akan dimulai. Pembawa acara sedang mengoceh di atas panggung, meminta semua tamu untuk duduk. Nabila masuk. Dia tidak terburu-buru. Dia berjalan dengan anggun di sepanjang dinding ruangan. Energi di ruangan itu bergeser. Beberapa kepala menoleh. Siapa wanita ini? Dia tidak dikenal di lingkaran sosialita mereka. Tapi dia membawa aura yang berbeda. Aura kekuatan yang tenang. Olivia, yang sedang tertawa genit pada seorang direktur, adalah orang pertama yang memperhatikannya. Dia menyipitkan mata. Siapa itu? Pikirnya, sedikit terganggu. Dia melihat gaun yang mahal itu. Dia merasakan sedikit iri. Cukup cantik, tapi membosankan. Tidak seberani gaun merahku. Dia menepisnya. Tapi kemudian, Nabila terus berjalan. Dimas, yang sedang mengangkat gelas sampanyenya untuk bersulang dengan Pak Aryo, tertawa. Dia menoleh, hendak mengatakan sesuatu yang cerdas. Dan saat itulah matanya bertemu dengan mata Nabila. Di seberang ruangan yang ramai, di bawah cahaya lampu kristal, dia melihatnya. Senyum di wajah Dimas membeku. Gelas di tangannya bergetar, menumpahkan sedikit sampahnya ke tangannya yang terawat. Itu Nabila. Tapi itu bukan Nabilanya. Itu bukan Nabila yang dia tinggalkan di rumah, yang mengenakan daster dan mengurus anak-anak. Ini adalah orang asing. Seorang wanita dengan tatapan mata yang dingin dan menusuk. Seorang wanita yang menatapnya seolah dia adalah serangga. Darah serasa surut dari wajahnya. Apa yang dia lakukan di sini? Otaknya berputar panik. Bagaimana dia bisa masuk? Bagaimana dia tahu? Rasa panik yang dingin mencengkeram perutnya. Ini tidak mungkin. Rencananya sempurna. Olivia, merasakan perubahan mendadak pada diri Dimas, berhenti tertawa. "Sayang, kamu kenapa?" tanyanya. Suaranya yang manja terdengar kesal. "Kamu terlihat seperti baru melihat hantu." Dimas tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari istrinya. Nabila menahan tatapan Dimas. Dia tidak tersenyum. Dia tidak cemberut. Dia hanya menatap. Tatapan itu berisi segalanya. 6 bulan kebohongan, kalung berlian, rumah yang digadaikan, masa depan anak-anaknya. Lalu, dengan gerakan yang lambat dan disengaja, Nabila mengalihkan pandangannya dari Dimas ke Olivia. Dia menatap wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia melihat gaun merah yang mencolok itu. Dan kemudian, matanya tertuju pada satu titik. Pada kalung berlian di leher Olivia. Olivia masih tidak mengerti. Siapa wanita itu? Desisnya pada Dimas, merasa terhina oleh tatapan itu. Kenapa dia menatapku seperti itu? Dimas akhirnya tersadar. Dia tergagap. Dia tidak penting. Hanya seseorang dari masa lalu. Tapi Nabila tidak berhenti di situ. Matanya kembali menatap Dimas. Dia mengangkat dagunya sedikit. Sebuah gerakan yang hampir tak terlihat, namun penuh dengan penghinaan. Kemudian dia berbalik. Dia tidak mendatangi meja mereka. Dia tidak membuat keributan. Dia berjalan dengan tenang ke sebuah meja kosong di barisan agak belakang. Meja yang jelas disiapkan untuk tamu tambahan. Dia duduk sendirian. Dia meletakkan tas tangannya di atas meja. Dan dia menunggu. Dia menatap lurus ke panggung, tempat pembawa acara memulai lelang. Tapi Dimas tahu, dia tidak sedang menonton lelang. Dia sedang menontonnya.
Aksi balasan telah dimulai. Bukan dengan ledakan, tapi dengan kehadiran yang senyap dan mematikan. Pesta Dimas telah berakhir. Ketakutan murni kini menjalari pembuluh darahnya. Dia terjebak. Dia tidak bisa pergi. Dia tidak bisa mengusirnya. Dia hanya bisa duduk di sana, di sebelah selingkuhannya, di bawah tatapan bosnya, dan menunggu kapan itu jatuh. Keheningan di meja Dimas terasa pekat. Pesta di sekeliling mereka kembali riuh. Pembawa acara di atas panggung, seorang selebriti lokal yang terlalu bersemangat, memulai lelang amal. Barang pertama adalah sebuah lukisan abstrak yang jelek. Tapi Dimas tidak melihat lukisan itu. Dia tidak mendengar apa-apa. Seluruh dunianya menyempit menjadi satu titik fokus. Istrinya, Nabila, yang duduk sendirian di meja belakang. Dia duduk dengan punggung lurus, seperti seorang ratu di pengasingan. Dia tidak menatapnya lagi. Dia hanya menatap panggung. Tapi Dimas tahu. Dia tahu Nabila sedang menunggunya. Dia tahu. Pikiran itu berputar-putar di benak Dimas seperti kaset rusak. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Rasa panik yang dingin menjalar dari perutnya, naik ke dadanya, membuat napasnya sesak. Ini bencana. Ini bukan sekadar ketahuan. Ini adalah sesuatu yang lain. Kehadirannya di sini, di acara terpenting dalam karirnya, adalah sebuah deklarasi perang. Dimas, suara Olivia yang manja memecah kabut ketakutannya. Kamu aneh sekali. Kamu belum menyentuh sampahnya Emu. Siapa wanita itu tadi? Dimas tersentak. Dia menatap Olivia. Wanita yang 5 menit lalu tampak begitu mempesona, kini terlihat seperti sebuah kesalahan besar. Gaun merahnya terlalu mencolok. Tawanya terlalu keras. Dan kalung berlian di lehernya terasa seperti jerat di leher Dimas sendiri. Bukan siapa-siapa, desis Dimas, mencoba mengendalikan suaranya. Hanya seorang kenalan lama. Kenalan lama? Olivia mendengus, tidak percaya. Dia menatapku seolah aku ini kotoran. Dia menatap kalungku. Olivia secara naluriah menyentuh berlian itu. Dia pasti iri. Wanita tua yang menyedihkan. Dimas ingin berteriak. Bodoh. Itu istriku. Itu istri yang kubohongi untuk membelikanmu kalung itu. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia terjebak. Di sebelah kirinya adalah selingkuhannya yang angkuh. Di sebelah kanannya adalah bos besarnya, Pak Aryo, yang sedang mengamati lelang dengan saksama. Dan di seberang ruangan, istrinya sedang menunggu. Pak Aryo, meskipun matanya menatap panggung, adalah seorang pengamat yang ulung. Dia merasakan pergeseran energi di mejanya. Dia melihat kegelisahan Dimas yang tiba-tiba. Dia melihat tatapan Dimas yang terus-menerus melirik ke meja di belakang. Dan dia telah melihat wanita elegan yang masuk dan duduk sendirian itu. Dia juga melihat bagaimana wanita itu menatap Dimas. Masalah batin Pak Aryo. Dimas membawa masalah pribadi ke acara perusahaan. Sangat tidak profesional. Pembawa acara di panggung berteriak. Terjual. Lukisan abstrak luar biasa ini terjual seharga 50 juta rupiah kepada Bapak di meja 3. Tepuk tangan riuh terdengar. Dan sekarang, kata pembawa acara, suaranya semakin melengking. Item lelang kita berikutnya sangat istimewa. Sebuah paket liburan mewah ke Swiss, disponsori penuh oleh perusahaan kita. Layar proyektor besar di belakang panggung, yang tadinya menampilkan logo perusahaan, kini berganti menjadi gambar pegunungan Alpen yang indah. Dimas mencoba untuk rileks. Mungkin dia salah. Mungkin Nabila hanya kebetulan ada di sini. Mungkin dia diundang oleh orang lain. Mungkin ini hanya kebetulan yang mengerikan. Dia tidak akan berani membuat keributan di sini. Dimas mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia terlalu penakut. Dia terlalu peduli pada citra baik. Dia menyesap sampanyenya. Minuman itu terasa hambar. Kembali ke meja Nabila. Dia duduk dengan tenang. Dia bisa merasakan tatapan panik suaminya di punggungnya. Dia bisa merasakannya seperti sengatan listrik. Itu memberinya kekuatan. Dia melihat Gita di belakang ruangan, di dekat stand off. Gita memberinya anggukan kecil yang hampir tak terlihat. Semuanya sudah siap. Lelang paket liburan Swiss berlangsung sengit. Penawaran mencapai ratusan juta. Ini adalah ajang pamer bagi para orang kaya. 200 juta. Ada yang berani lebih? 200 juta sekali, 200 juta 2 kali. Dan saat itulah Nabila berdiri. Gerakannya tidak terburu-buru. Dia merapikan gaun biru malamnya. Dan dia mulai berjalan.
Dia tidak berjalan ke arah meja Dimas. Dia tidak berjalan ke pintu keluar. Dia berjalan lurus ke arah panggung. Setiap langkahnya mantap. Dentingan hak sepatunya yang kecil di lantai marmer tampak lebih keras daripada suara pembawa acara. Keriuhan di ruangan itu sedikit mereda. Beberapa kepala menoleh. Siapa wanita ini? Dia tidak terlihat seperti panitia. Dimas berhenti bernapas. Jangan lakukan ini, Nabila. Jen. Dia setengah bangkit dari kursinya. Sayang, kamu mau kemana? Olivia menarik lengan bajunya. Kesal karena perhatian Dimas teralih lagi. Pembawa acara, yang hendak mengetuk palu, melihat Nabila mendekat ke tangga kecil di sisi panggung. Maaf, Bu, apakah ada? Nabila menaiki dua anak tangga itu. Dia kini berada di atas panggung, di bawah lampu sorot yang terang. Dia terlihat tenang, anggun, dan sangat cantik. Dia berjalan lurus ke arah pembawa acara. Maaf, kata Nabila. Suaranya terdengar jelas di mikrofon pembawa acara yang masih menyala. Maaf mengganggu. Saya di sini bukan untuk menawar. Pembawa acara itu, seorang profesional, sedikit bingung tapi berusaha tersenyum. Kalau begitu, ada yang bisa kami bantu, Bu? Nabila tersenyum tipis. Senyum yang membuat darah di tubuh Dimas membeku. Nama saya Nabila, katanya. Suaranya kini memenuhi seluruh ballroom. Setiap percakapan berhenti. Seluruh mata tertuju padanya. Dan saya di sini untuk berterima kasih. Dia mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang tertegun. Selamat malam, semuanya. Suara Nabila bergema, jernih dan kuat. Dia memindai ruangan. Matanya berhenti sejenak pada Pak Aryo, lalu bergerak, dan akhirnya, mengunci targetnya. Suami saya, Dimas, yang duduk di sana. Dan dia mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke meja Dimas. 100 pasang mata mengikuti arah telunjuknya. Mereka melihat Dimas, yang kini berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Mereka melihat Olivia di sebelahnya, yang menatap Nabila dengan campuran kebingungan dan amarah. Suami saya, Dimas, Nabila mengulang, selalu mengajari saya pentingnya beramal. Pentingnya memberi kepada mereka yang kurang beruntung. Dimas merasakan keringat dingin membasahi kemejanya. Hentikan dia. Otaknya berteriak. Seseorang hentikan dia. Dia ingin lari, tapi kakinya terpaku di lantai. Pak Aryo menatap Dimas, lalu kembali ke Nabila. Alisnya berkerut. Ini buruk. Dan malam ini, lanjut Nabila, suaranya sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang terkendali. Saya ingin secara pribadi berterima kasih kepada wanita yang menemani suami saya malam ini. Dia mengalihkan pandangannya ke Olivia. Nona Olivia Anjani. Olivia terkesiap. Bagaimana wanita ini tahu namanya? Saya ingin berterima kasih padanya, kata Nabila. Karena telah bersedia menerima begitu banyak amal dari suami saya. Ruangan itu hening senyap. Anda bisa mendengar suara es batu mencair di dalam gelas. Olivia membeku. Senyum bingungnya lenyap, digantikan oleh firasat buruk. Anda lihat, Nabila melanjutkan. Suaranya kini seperti belati. Suami saya adalah pria yang sangat dermawan. Dia sangat dermawan. Dan tepat pada saat itu, layar proyektor raksasa di belakang Nabila, yang tadinya masih menampilkan gambar pegunungan Alpen, berkedip. Gita, di ruang kontrol, menekan tombol, enter. Gambar pegunungan Alpen lenyap. Digantikan oleh sebuah foto. Foto close-up yang sangat jelas. Dimas dan Olivia berciuman. Bukan ciuman biasa, tapi ciuman penuh gairah di lobi Hotel Bintang 5. Tanggal dan waktu tercetak jelas di sudut bawah. Terdengar napas tertahan kolektif dari seluruh ruangan. Apa? Olivia tergagap. Matanya terpaku pada layar. Dimas merasakan lantai di bawahnya menghilang. Dia sangat dermawan. Suara Nabila kembali terdengar, kini penuh dengan ironi yang mematikan. Layar berganti. Foto baru. Dimas di dalam toko perhiasan. Dia sedang tersenyum saat memakaikan kalung berlian. Kalung yang sama persis dengan yang dipakai Olivia saat ini, ke leher Olivia. Olivia menjerit pelan. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan kenalan lama. Ini. Dia bahkan rela menggunakan dana pendidikan anak-anak kami, kata Nabila. Suaranya mulai bergetar karena emosi yang sesungguhnya. Layar berganti lagi. Kali ini bukan foto, tapi salinan dokumen. Laporan bank.
Transfer puluhan juta rupiah ke rekening atas nama Olivia Anjani. Untuk membayar sewa apartemen mewah Nona Olivia, kata Nabila, menunjuk ke layar. Layar berganti. Tagihan kartu kredit. Butik-butik mahal. Restoran-restoran mewah. Semua atas nama Olivia. Semua dibayar lunas oleh Dimas. Dia memastikan, amalnya. Nabila meludahkan kata itu. Terpenuhi kebutuhannya. Olivia menatap layar dengan ngeri. Wajahnya sepucat gaun pengantin. Dia menatap Dimas. Dimas, apa ini? Katakan padaku ini tidak benar. Dimas tidak bisa berbicara. Dia hanya menatap layar, melihat seluruh kebohongannya terbongkar di depan semua orang yang penting dalam hidupnya. Dia melihat Pak Aryo, yang kini menatapnya dengan tatapan dingin penuh penghinaan. Dan terakhir, kata Nabila, suaranya nyaris putus. Kedermawanan terbesarnya. Layar berganti untuk terakhir kalinya. Dokumen pinjaman. Dia bahkan menggadaikan rumah keluarga kami. Suara Nabila pecah. Rumah tempat anak-anak saya tidur. Dia memalsukan tanda tangan saya. Dia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Ruangan itu begitu hening, seolah semua udara telah tersedot keluar. Nabila menatap lurus ke arah Dimas. Air mata kini mengalir di pipinya. Tapi itu bukan air mata kelemahan. Itu air mata kemarahan murni. Jadi, ya, katanya. Terima kasih, Nona Olivia. Terima kasih telah mengambil semuanya. Lampu sorot masih menyorotnya, mengubah air matanya menjadi berlian yang berkilauan. Tapi dialah yang memegang kendali. Dialah yang telah menyalakan api. Dan kini, dia siap untuk membakar semuanya. Keheningan di ballroom itu tidak wajar. Itu adalah keheningan yang berat, pekat, dan penuh dengan keterkejutan. Ratusan orang kaya dan berkuasa duduk membeku, mata mereka terpaku pada dokumen pinjaman di layar besar, lalu beralih ke wanita yang menangis namun tegar di atas panggung, lalu ke pria yang hancur di meja depan. Dimas gemetar. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Dia tidak hanya ketahuan. Dia dieksekusi di depan umum. Dia bisa merasakan tatapan Pak Aryo membakar sisi wajahnya. Tatapan itu tidak marah. Itu lebih buruk. Itu dingin. Tatapan seseorang yang sedang menghitung kerugian. Citra perusahaan hancur, memalukan. Pikiran Pak Aryo begitu jernih. Dia selesai. Pecat dia besok pagi. Olivia, di sebelahnya, akhirnya bereaksi. Rasa kagetnya berubah menjadi kepanikan murni. Ini bukan iri. Ini adalah penghinaan publik. Ini bohong, pekiknya. Suaranya melengking dan tidak meyakinkan. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia bilang dia sedang proses cerai. Dia menatap Dimas. Matanya liar. Dimas, katakan sesuatu. Katakan pada mereka wanita gila ini berbohong. Dimas membuka mulutnya. Tapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya keluh. Otaknya kosong. Yang dia lihat hanyalah wajah istrinya di atas panggung. Wajah yang telah dia abaikan selama bertahun-tahun, kini menatapnya dengan kekuatan yang tidak pernah dia duga. Nabila menarik napas dalam-dalam. Dia belum selesai. Dia mengambil dana pendidikan anak-anak saya. Ulangnya, suaranya kini lebih keras, memotong pekikan panik Olivia. Dia mengambil keamanan mereka. Untuk ini. Dia menunjuk ke arah Olivia, lalu ke gambar-gambar di layar. Dan tepat pada saat yang paling menghancurkan itu, pintu ballroom utama di belakang terbuka. Dua sosok kecil masuk. Gita, dari posnya, telah memberi isyarat kepada rekannya yang lain, yang telah menunggu di luar bersama mereka. Raka, 14 tahun, berjalan masuk lebih dulu. Dia mengenakan kemeja terbaiknya. Wajahnya kaku, matanya dingin, penuh dengan kebencian yang sama dengan yang dia rasakan malam itu di restoran. Dia berjalan masuk seolah dia tahu persis apa tujuannya. Di sebelahnya, memegang tangannya erat-erat, adalah Fitri. Dia bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu dia disuruh ibunya untuk datang ke pesta besar ayahnya. Dia mengenakan gaun pesta kecil berwarna putih. Ayah! Suara Fitri yang kecil dan bingung, diperkuat oleh mikrofon Nabila yang masih menyala, memecah kesunyian yang mencekam. Jika ada sisa-sisa harga diri atau pembelaan diri dalam diri Dimas, suara itu menghancurkannya. Dia menoleh. Dia melihat anak-anaknya. Dia melihat Fitri, putrinya yang memujanya, menatapnya dengan kebingungan total.
Dia melihat Raka, putranya, menatapnya dengan penghinaan yang begitu dalam. Ini adalah pukulan terakhir. Ini adalah inti dari kehancurannya. Diekspos di depan bos dan rekan kerjanya itu memalukan. Diekspos di depan selingkuhannya itu ironis. Tapi diekspos di depan anak-anaknya, itu adalah neraka. Dimas terhuyung mundur, menabrak kursi di belakangnya. Tidak. Rintihnya. Ini terlalu banyak. Dia tidak bisa menahan ini. Nabila melihat anak-anaknya. Air matanya mengalir lebih deras. Dia telah merencanakan ini. Dia tahu ini kejam. Dia tahu ini akan melukai anak-anaknya. Tapi dia harus melakukannya. Mereka harus melihat siapa ayah mereka sebenarnya. Mereka harus melihat kebenaran, betapapun brutalnya. Raka tidak berjalan ke arah ayahnya. Dia berjalan lurus ke arah panggung, ke arah ibunya. Dia naik ke panggung dan berdiri di samping Nabila, menggenggam tangannya erat-erat. Sebuah pertunjukan solidaritas yang sunyi. Fitri, melihat ibu dan kakaknya di panggung, dan ayahnya yang tampak hancur di bawah, mulai menangis. Ibu? Ayah? Ada apa? Teriakan pertama datang dari Olivia. Itu bukan kata. Itu hanya suara jeritan hewan yang terjebak. Dia akhirnya sadar. Dia bukan hanya wanita simpanan. Dia adalah penjahat dalam drama ini. Semua mata tertuju padanya. Mereka tidak lagi menatapnya dengan iri. Mereka menatapnya dengan jijik. Dia harus keluar. Olivia berbalik dan mulai berlari. Dia tersandung gaun merahnya yang mahal. Dia berlari membabi buta menuju pintu keluar. Tapi Gita sudah mengantisipasinya. Saat Olivia hampir mencapai pintu, Gita melangkah maju, menghalangi jalannya. Gita tidak sendirian. Dia bersama seorang videografer profesional yang dia bawa, yang kameranya kini menyala dengan lampu merah kecil. Nona Olivia. Suara Gita terdengar jelas dan tajam, seperti seorang reporter di lapangan. Olivia mencoba menghindar, tapi Gita menahan lengannya. Bagaimana rasanya menghancurkan sebuah keluarga? Tanya Gita. Mikrofon di tangannya disodorkan tepat ke wajah Olivia yang berlinang air mata dan riasan yang luntur. Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Jerit Olivia, mencoba menutupi wajahnya. Anda tidak tahu tentang rumah yang digadaikan? Anda tidak tahu tentang dana pendidikan anak-anak yang Anda pakai untuk membeli tas desainer? Gita memberondongnya dengan pertanyaan. Dan saat itulah neraka sesungguhnya dimulai. Suara klik. Puluhan. Lalu ratusan. Setiap orang di ruangan itu kini telah mengeluarkan ponsel mereka. Setiap sosialita. Setiap rekan kerja. Setiap jurnalis gosip yang menyamar. Mereka semua merekam. Mereka merekam Olivia yang histeris di pintu. Mereka merekam Dimas yang terduduk di lantai, memegangi kepalanya di antara kedua lututnya. Mereka merekam Nabila di atas panggung, berdiri tegak di samping putranya yang menatap tajam, sementara putrinya yang kecil menangis. Ini bukan lagi sekadar skandal perusahaan. Ini adalah tontonan. Ini adalah konten. Biarkan aku pergi. Olivia akhirnya berhasil mendorong Gita dan berlari keluar lobi, dikejar oleh beberapa fotografer tamu yang mencium bau berita besar. Di atas panggung, Nabila menatap kehancuran yang telah dia ciptakan. Dia menatap suaminya, pria yang pernah dia cintai, kini hanya tumpukan yang menyedihkan di lantai. Dia mematikan mikrofonnya. Dia berjongkok dan mengangkat Fitri ke dalam pelukannya. Sesaha, sayang, tidak apa-apa. Ibu di sini. Dia menggenggam tangan Raka. Dengan kepala tegak, membawa satu anak dalam pelukannya dan menggandeng yang lain, Nabila berjalan menuruni panggung. Dia berjalan melintasi ruangan yang hening, melewati meja-meja yang penuh dengan saksi mata yang tertegun. Dia berjalan melewati Pak Aryo, yang menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Ada rasa kasihan, tapi juga rasa hormat yang dingin. Dan dia berjalan melewati apa yang tersisa dari suaminya. Dia bahkan tidak meliriknya. Dia terus berjalan, melewati pintu ballroom, melintasi lobi, dan keluar ke udara malam yang sejuk. Di belakangnya, di dalam ballroom, keheningan pecah. Bukan oleh tepuk tangan, tapi oleh ribuan bisikan. Ya Tuhan! Apakah kamu merekamnya? Kirimkan padaku. Dimas, hancur total. Istrinya luar biasa. Dalam 10 menit, video pertama diunggah. Video dari ponsel. Buram, tapi jelas. Skandal malam amal terbesar. Manajer XXX kepergok selingkuh. Merampok keluarga.
Video Gita, yang lebih profesional, akan menyusul 1 jam lagi. Nabila telah berhasil. Dia tidak hanya mengungkapkan kebenaran. Dia telah membuatnya viral. Kehancuran Dimas kini abadi, terekam dalam jutaan piksel, untuk dilihat oleh seluruh dunia. Aksinya telah selesai. Mobil itu melaju dalam keheningan yang berbeda dari malam mereka pergi ke restoran. Malam itu, keheningan diisi dengan keterkejutan dan rasa sakit yang baru. Malam ini, keheningan itu diisi dengan kelelahan yang luar biasa dan finalitas yang dingin. Fitri telah tertidur di pelukan Raka di kursi belakang. Dia menangis sampai kelelahan. Kebingungannya terlalu besar untuk diproses oleh otaknya yang berusia 7 tahun. Kenapa ayah di sana? Kenapa ibu marah? Kenapa bibi itu menangis? Pertanyaan-pertanyaan itu terlontar berulang kali, dan Nabila hanya bisa menjawab. Nanti ibu jelaskan, sayang. Kita pulang dulu. Raka, di sisi lain, duduk tegak. Dia memeluk adiknya dengan protektif. Matanya menatap lurus ke depan, ke bagian belakang kursi ibunya. Dia tidak mengatakan apa-apa selama perjalanan, tetapi Nabila bisa merasakan gelombang emosi yang kompleks darinya. Ada kemarahan yang dingin, tentu saja. Tapi ada juga kelegaan yang aneh, seolah bisul yang menyakitkan akhirnya pecah. Dan yang terpenting, ada rasa bangga yang luar biasa terhadap ibunya. Nabila tidak membawa mereka pulang ke rumah. Rumah itu, yang sekarang dia tahu dijaminkan tanpa sepengetahuannya, terasa kotor. Itu bukan lagi tempat berlindung. Itu adalah tempat kejadian perkara. Dia mengarahkan mobil ke rumah Gita. Gita sudah menunggu. Pintu depannya terbuka lebar. Lampu terasnya menyala seperti mercusuar. Kalian aman, bisik Gita, membantu Nabila menggendong Fitri yang tertidur masuk ke dalam. Raka mengikuti di belakang, membawa tas kecil yang mereka bawa. Aku menidurkannya di kamar tamuku, kata Gita. Dia dan Nabila menyelimuti Fitri. Raka, kata Nabila, menoleh ke putranya yang berdiri canggung di ambang pintu. Kamu baik-baik saja? Raka mengangguk. Dia melangkah maju dan, dalam gerakan yang mengejutkan Nabila, dia memeluk ibunya erat-erat. Ibu hebat, bisiknya. Suaranya sedikit pecah. Ibu adalah orang paling berani yang aku kenal. Nabila memejamkan matanya, membalas pelukan putranya. Beban yang dia pikul selama berhari-hari terasa sedikit terangkat. Kamu istirahat, ya, di sofa. Ibu perlu bicara dengan Tante Gita. Raka mengangguk dan mundur, membiarkan kedua wanita itu berbicara di dapur. Jadi, kata Gita, menuangkan 2 cangkir teh panas. Tangannya sedikit gemetar karena sisa adrenalin. Video utamanya sudah naik. Timku luar biasa. Kualitas suaranya jernih. Sudah ditonton 50.000 kali dalam 20 menit terakhir. Nabila menatap teh di tangannya. Dia tidak merasakan kemenangan. Dia hanya merasa kosong. Apa yang terjadi setelah kami pergi? Kekacauan, kata Gita singkat. Setelah Olivia kabur, semua orang mulai berbisik. Lalu mereka mulai pergi. Pestanya bubar dalam 10 menit. Aku melihat bos besar Dimas, si Pak Aryo itu, berjalan ke arah Dimas yang masih di lantai. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, tapi wajahnya dingin sekali. Seperti algojo. Lalu dia pergi begitu saja. Di ballroom yang kini hampir kosong, di antara piring-piring kotor dan gelas-gelas sampahnya yang setengah kosong, Dimas akhirnya bangkit. Dia sendirian. Para pelayan menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan jijik. Dia seperti kapten kapal yang tenggelam, tapi dialah yang menabrakannya ke gunung es. Dia terhuyung-huyung keluar dari ballroom. Rasa malunya begitu besar, begitu fisik, hingga dia merasa sulit bernapas. Dia sampai di lobi. Ponselnya bergetar hebat di sakunya. Dia mengeluarkannya. Ratusan notifikasi. Pesan WhatsApp dari rekan kerja. Kamu gila. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Lalu dia melihat tautan berita. Dari portal media Gita. Dia mengkliknya. Dan dia melihatnya. Wajahnya sendiri di layar. Pucat dan ngeri. Wajah Olivia yang berteriak. Wajah Nabila yang tegar. Dan yang paling parah, wajah anak-anaknya. Raka yang menatapnya dengan benci. Dan Fitri yang menangis. Tidak. Rintihnya. Dia mencoba menelepon Olivia. Nomornya tidak aktif. Wanita itu telah menghilang, meninggalkannya untuk menanggung semuanya sendirian. Pelacur, pikirnya pahit.
seketika melupakan bahwa dialah yang membayar jasa itu. Dia mencoba menelepon Nabila. Panggilannya langsung masuk ke pesan suara. Dia tidak punya tempat tujuan. Dia tidak bisa pulang. Nabila ada di sana. Dia tidak bisa ke apartemen Olivia. Dia bahkan tidak tahu apakah dia masih punya pekerjaan. Teleponnya berdering. Nama di layar. Pak Aryo. Dimas menelan ludah. Tangannya gemetar saat menjawab. Pak Aryo saya. Jangan bicara. Suara dingin di seberang memotongnya. Kamu memalukan. Kamu telah mempermalukan perusahaan ini. Kamu mempermalukan saya secara pribadi di depan klien-klien saya. Pak, saya bisa jelaskan ini masalah pribadi istri saya. Masalah pribadimu menjadi masalah perusahaan saat kamu membawanya ke acara amal kami. Dimas, masalah pribadimu menjadi masalah perusahaan saat kamu melakukan penipuan yang kini viral di internet. Kamu tahu, mitra perbankan kita ada di sana malam ini? Mereka melihat dokumen pinjaman palsu itu. Kamu tahu siapa yang ada di sana? Komisaris dari Dewan. Dimas merasa mual. Jangan repot-repot datang hari Senin, kata Pak Aryo. Kartu aksesmu sudah diblokir. Barang-barangmu akan dikemas dalam kardus dan dikirim ke, entahlah. Jangan hubungi aku lagi. Tim hukum kami akan menghubungimu terkait pencemaran nama baik dan potensi kerugian perusahaan. Klik. Telepon ditutup. Dimas merosot ke kursi di lobi hotel. Selesai. Semuanya selesai. Dalam satu malam, dia telah kehilangan segalanya. Istrinya, anak-anaknya, pekerjaannya, martabatnya. Dia tidak menangis. Dia terlalu kaget untuk menangis. Dia hanya duduk di sana, seorang pria hancur dalam tuxedo mahal yang kini terasa seperti kostum badut. Pagi berikutnya di rumah Gita terasa sibuk. Gita sudah seperti di ruang redaksi, mondar-mandir dengan ponsel menempel di telinga. Nabila, setelah tidur gelisah selama 2 jam, bangun dengan satu tujuan. Gita, katanya, aku butuh pengacara. Pengacara perceraian terbaik. Yang paling kejam yang kamu kenal. Gita tersenyum tipis. Sudah kuatur. Namanya Bu Restu. Dia pengacara yang membuat suaminya yang selingkuh hanya keluar dengan pakaian yang menempel di badannya. Pertemuannya jam 10 pagi ini. Pertemuan dengan Bu Restu berjalan cepat. Wanita parubaya yang berpakaian rapi itu mendengarkan cerita Nabila tanpa ekspresi. Lalu, Nabila meletakkan amplop coklat dari Irfan di atas meja. Foto-foto, laporan bank, dan dokumen pinjaman palsu. Mata Bu Restu berbinar. Nyonya Nabila, katanya, suaranya halus namun tajam. Ini bukan kasus perceraian biasa. Ini adalah pembantaian hukum. Kita tidak hanya akan menuntut cerai. Kita akan menuntutnya atas penipuan, pemalsuan, dan penggelapan aset keluarga. Saya mau hak asuh penuh, kata Nabila tegas. Anda akan mendapatkannya, kata Bu Restu. Pria yang terekam di video tadi malam, yang disaksikan ratusan orang telah melakukan penipuan finansial terhadap keluarganya sendiri, tidak akan pernah mendapatkan hak asuh dari pengadilan manapun. Kita akan bekukan asetnya. Kita akan ambil kembali rumah itu. Nabila merasa lega. Ini adalah keputusan yang tepat. Dia sedang dalam perjalanan kembali ke rumah Gita ketika ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dia mengabaikannya. Tapi nomor itu menelepon lagi. Dan lagi. Siapa? Tanya Gita dari kursi pengemudi. Aku tidak tahu. Lalu sebuah pesan masuk. Dari nomor yang sama. Nabila. Tolong. Ini aku. Dimas. Aku harus bicara denganmu. Aku di depan rumah Gita. Darah Nabila mendingin. Dia di rumahmu, desisnya. Anak-anak. Gita menginjak gas. Tenang, ada ibuku di sana. Pintunya dikunci. Mereka tiba 5 menit kemudian. Dan benar saja, di sana, di depan gerbang kecil rumah Gita, berdiri Dimas. Dia adalah pemandangan yang menyedihkan. Dia masih mengenakan tuxedo dari tadi malam, kini kusut dan kotor. Dia belum bercukur. Matanya merah dan bengkak. Dia terlihat seperti hantu dari pesta. Nabila, teriaknya saat melihat mobil itu. Dia berlari ke arah mobil. Nabila keluar. Gita berdiri di sampingnya. Nabila, tolong dengarkan aku. Dia terisak. Air mata kini mengalir di wajahnya. Air mata penyesalan, atau air mata kasihan pada diri sendiri. Kamu menghancurkan aku.
Kamu menghancurkan hidupku. Nabila menatapnya. Pria yang dia takuti. Pria yang dia cintai. Pria yang menghancurkannya. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada cinta. Tidak ada benci. Hanya kehampaan. Aku yang menghancurkanmu? Tanya Nabila. Suaranya tenang dan dingin. Atau dirimu sendiri, Dimas? Itu Olivia. Dia menjebakku. Dia merayuku. Dia memanfaatkan aku. Dimas mencoba meraih tangan Nabila. Nabila menarik tangannya seolah tangan Dimas adalah api. Dia memaksamu memalsukan tanda tanganku? Dia memaksamu mencuri uang sekolah Raka? Dia memaksamu berbohong padaku setiap hari selama 6 bulan. Aku hilaf. Nabila, aku stres karena pekerjaan. Dan kamu selalu sibuk dengan anak-anak. Kamu tidak pernah memperhatikanku lagi. Dia kembali ke lagu lama, menyalahkan korban. Itu adalah kesalahan terakhirnya. Sesuatu dalam diri Nabila mengeras. Aku sibuk mengurus anak-anak kita. Anak-anak yang kamu lupakan saat kamu membelikan kalung berlian untuk selingkuhanmu. Kamu stres? Jadi kamu merampok keluargamu sendiri? Tolong, Nabila, jangan ceraikan aku. Aku mohon. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan tinggalkan Olivia. Ini semua salah paham. Salah paham. Nabila tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Ratusan orang melihat bukti tadi malam. Seluruh internet melihatnya pagi ini. Itu bukan salah paham. Itu adalah kebenaran. Tapi anak-anak, pikirkan anak-anak. Dia mencoba menggunakan kartu terakhirnya. Aku sedang memikirkan mereka, kata Nabila. Matanya seperti baja. Itulah sebabnya aku memastikan mereka tidak akan pernah lagi hidup satu atap dengan seorang penipu dan pencuri. Kamu bukan korban, Dimas. Kamu adalah predator. Dan kamu memangsa keluargamu sendiri. Pintu rumah Gita terbuka. Raka berdiri di sana, menatap ayahnya dengan tatapan yang sama dinginnya dengan ibunya. Dimas melihat putranya. Dia melihat kebencian di mata itu. Dan dia akhirnya tahu. Dia benar-benar telah kalah. Pengacaraku akan menghubungimu, kata Nabila. Jangan pernah datang ke sini lagi. Jangan pernah mencoba menemui anak-anakku tanpa pengawasan yang disetujui pengadilan. Hidupmu yang dulu sudah berakhir. Dia berbalik, menggandeng Gita, dan berjalan masuk ke dalam rumah. Nabila, jangan. Dimas berteriak, suaranya putus asa. Nabila tidak menoleh. Dia menutup pintu. Dan dengan suara, klik, yang pelan, dia menutup babak itu dalam hidupnya. Di luar, di jalanan, Dimas akhirnya jatuh berlutut, terisak-isak sendirian di bawah tatapan tetangga yang ingin tahu. Konfrontasi telah berakhir. Keputusan telah dibuat. 1 tahun kemudian, udara dipenuhi aroma vanila, kapulaga, dan kopi yang baru diseduh. Sebuah kafe kecil bernama Dapur Nabila ramai dikunjungi saat jam makan siang. Tempat itu terang, dengan dinding bercat putih bersih, perabotan kayu ringan, dan rak-rak yang penuh dengan kue-kue kering yang tampak lezat. Di belakang meja kasir, Nabila, kini berusia 39 tahun, sedang tertawa. Dia mengenakan celemek linen berwarna biru muda, rambutnya diikat ekor kuda yang praktis. Dia terlihat lebih muda. Garis-garis kekhawatiran di sekitar matanya telah memudar, digantikan oleh kerutan tawa. Dia tidak lagi kosong. Dia penuh. Hidupnya telah berubah total. Perceraian itu berjalan cepat dan brutal, persis seperti yang dijanjikan Bu Restu. Bukti yang tak terbantahkan, laporan Irfan, dokumen pinjaman palsu, dan rekaman viral dari malam amal, membuat tim pengacara Dimas tidak berkutik. Nabila memenangkan hak asuh penuh. Pengadilan juga memutuskan Dimas bersalah atas penipuan finansial. Dia tidak dipenjara, tapi dia diperintahkan untuk membayar ganti rugi. Semua asetnya dibekukan dan dilikuidasi. Rumah besar yang penuh kenangan buruk itu dijual untuk menutupi utang pinjaman bank. Sisanya diberikan kepada Nabila sebagai ganti rugi. Dengan uang itu dan tabungan rahasianya, Nabila tidak membeli rumah baru. Dia menyewa apartemen sederhana yang nyaman untuk dia dan anak-anaknya, dan menginvestasikan sisa uangnya untuk mimpinya, bisnis catering dan kafe kecil. Bisnis itu sukses. Orang-orang datang. Awalnya mungkin karena penasaran. Mereka ingat wanita di malam amal itu. Tapi mereka kembali karena masakannya yang lezat dan suasananya yang hangat. Raka, kini hampir 16 tahun,
membantu di kasir setelah sekolah. Dia tumbuh menjadi pemuda yang tinggi dan pendiam, tetapi keheningannya kini terasa nyaman, bukan lagi penuh amarah. Dia sangat protektif terhadap ibu dan adiknya. Dia adalah pria di rumah itu, dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan ayahnya. Fitri, 8 tahun, sedang duduk di meja sudut, sibuk menggambar di buku sketsanya sambil menyeruput coklat panas. Dia kembali ceria. Dia masih terlalu kecil untuk mengerti sepenuhnya tentang penipuan atau perselingkuhan, tapi dia mengerti kebenaran yang sederhana. Ayah melakukan hal yang sangat buruk, kan, Ibu? Tanyanya suatu malam. Nabila, yang telah bersumpah untuk tidak pernah berbohong lagi kepada anak-anaknya, mengangguk. Ya, sayang, ayah membuat pilihan yang sangat buruk. Pilihan yang menyakiti kita. Itulah mengapa kita tidak bisa tinggal bersamanya lagi. Kita mendoakan agar dia belajar dan menjadi lebih baik. Tapi kita aman di sini. Hanya kita. Fitri menerima itu. Dia memiliki ibunya. Dia memiliki kakaknya. Dia aman. Pintu kafe berdenting, dan Gita masuk, melepaskan kacamata hitamnya. Ramai sekali, katanya, tersenyum lebar. Beri aku kopi terkuatmu. Aku baru saja melihat hantu. Hantu apa? Tanya Nabila, mulai membuatkan es kopi untuk sahabatnya. Olivia Anjani, kata Gita, menurunkan suaranya. Aku sedang di mall, meliput peluncuran produk baru. Tebak siapa yang kulihat? Nabila mengangkat alisnya. Dia jadi SPG. Di konter alat masak, Gita terkekeh. Dia memakai seragam yang tidak pas dan topi koki yang konyol. Dia sedang mendemonstrasikan blender. Seseorang mengenalinya, mengambil foto, dan dia langsung lari ke ruang stok. Dia bukan lagi sosialita. Nap, dia jadi bahan tertawaan. Karma Olivia memang cepat. Setelah malam amal itu, dia menjadi paria. Pelakor viral adalah julukan barunya. Semua sponsor mencabut kontrak. Undangan pesta berhenti datang. Dia mencoba membuat video klarifikasi, menyalahkan Dimas, tetapi tidak ada yang peduli. Dia adalah simbol keserakahan. Dia harus menjual apartemennya, tas-tasnya, dan kalung berlian itu, yang ternyata nilainya jauh lebih rendah dari yang dia kira, hanya untuk bertahan hidup. Dari La Magnifique ke konter panci, Nabila hanya menggelengkan kepalanya. Kasihan, katanya, tapi tidak ada rasa kasihan dalam suaranya. Hanya fakta. Dan dia? Tanya Gita pelan. Nabila tahu siapa yang dimaksud Gita. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah dengar kabarnya. Jawab Nabila jujur. Setelah perceraian, Dimas menghilang. Dia tidak pernah mencoba menghubungi anak-anak. Tunjangan anak yang diperintahkan pengadilan datang dari rekening yang dikelola negara, hasil dari likuidasi asetnya. Dia seolah lenyap di telan bumi. Ibu, lihat. Fitri berlari ke meja kasir, memegang buku gambarnya. Aku menggambar kafe kita. Ada ibu, ada abang, dan ada aku. Nabila mengambil gambar itu. Gambarnya kekanak-kanakan, tapi penuh warna. Sebuah bangunan kecil yang bahagia. Dia tertawa. Tawa yang tulus dan penuh kebahagiaan. Ini indah sekali, sayang. Dia mengangkat kepalanya, masih tertawa, dan matanya kebetulan menatap keluar jendela, ke seberang jalan. Sedang hujan gerimis. Di seberang jalan, ada sebuah kedai kopi tua yang tampak kotor dan kusam. Jenis tempat yang menjual kopi saset dan mie instan. Seorang pria baru saja keluar dari pintu dapur samping kedai itu. Dia mengenakan kaos oblong abu-abu yang kotor, basah oleh keringat dan air cucian piring. Dia membawa ember besar berisi air kotor. Dia berhenti sejenak untuk mengelap keringat di dahinya dengan lengan bajunya yang kotor. Dia tampak jauh lebih tua. Rambutnya menipis dan berantakan. Bahunya bungkuk karena kelelahan. Pria itu mengangkat kepalanya, mungkin untuk merasakan gerimis di wajahnya. Dan matanya bertemu dengan mata Nabila. Di seberang jalan yang sibuk, melalui kaca jendelanya yang bersih dan gerimis yang turun, Dimas melihatnya. Dia melihat Nabila. Dia tidak berada di rumah gelap mereka, menunggu dengan sedih. Dia berdiri di dalam bisnisnya sendiri yang terang benderang. Dia tidak tampak tua dan lelah. Dia tampak bersinar. Dia tidak menangis. Dia sedang tertawa. Lalu Dimas melihat Fitri, memeluk pinggang ibunya, juga tertawa. Dia melihat Raka di belakang mereka, mengawasinya dengan tenang. Dia melihat,
dalam satu pandangan yang menyakitkan, segala sesuatu yang telah dia buang. Keluarga, rasa hormat, kesuksesan, kebahagiaan, rasa malu yang luar biasa, lebih buruk daripada di malam amal itu, menghantamnya. Di malam amal, dia marah dan kaget. Sekarang, 1 tahun kemudian, dia hanya merasakan kehampaan dan penyesalan yang tak terhingga. Dia tidak bisa menahan tatapannya. Dia adalah yang pertama berpaling. Dia dengan cepat meraih embernya, tersandung sedikit, dan bergegas kembali masuk ke dalam dapur yang gelap dan berbau minyak itu. Seekor tikus yang lari kembali ke lubangnya. Nabila terus menatap pintu yang tertutup itu selama beberapa detik. Tawa di bibirnya memudar, digantikan oleh ekspresi yang rumit. Dia ingat pria angkuh dengan tuksedo yang memandang rendah dirinya. Dia melihat pria hancur yang baru saja membuang air kotor. Dia tidak merasakan kebencian. Dia tidak merasakan kemarahan. Dia bahkan tidak merasakan kasihan. Dia hanya merasakan kelegaan. Sebuah senyuman kecil yang ironis tersungging di bibirnya. Sebuah tawa kecil, nyaris tak terdengar, lolos dari tenggorokannya. Itu bukan tawa kegembiraan. Itu adalah tawa pengakuan. Pengakuan bahwa alam semesta, meskipun terkadang lambat, akhirnya selalu menyeimbangkan buku besarnya. Karma telah terbayar lunas. Ibu? Kenapa ibu tersenyum seperti itu? Tanya Fitri, mendongak menatapnya. Nabila mengedipkan mata, membawa dirinya kembali dari masa lalu yang suram. Dia menoleh dari jendela, dari pria yang kini hanya menjadi catatan kaki dalam hidupnya. Dia berjongkok dan memeluk putrinya erat-erat. Tidak apa-apa, sayang, bisiknya, mencium puncak kepala Fitri yang wangi sampo. Ibu hanya teringat sesuatu yang sangat lucu. Dia berdiri, meraih tangan Fitri, dan berbalik untuk melayani pelanggan berikutnya. Tawanya kali ini tulus, lepas, dan penuh dengan janji kehidupan baru. Dia bebas,